Halo pribadi, bagaimana kabarnya? Gimana? Air galon di rumah masih aman? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor anak bangsa lagi karya Mas Kimus Hitambul berjudul Ratu Ilmu Hitam. Diadaptasi dari film berjudul sama keluaran 1981. Film ini juga mendapat 5 nominasi pada Festival Film Indonesia 2020 dan memenangkan 2 penghargaan Piala Citra. Mungkin kalian akan penasaran akan seberapa mengecorotkannya film ini. Maka dari itu, langsung saja cari tempat duduk yang nyaman, siapkan kopi, nyalakan rokok, lupakan mantan, engkol. Adegan diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang ingin melakukan perjalanan ke sebuah panti asuhan yang terletak jauh dari perkotaan. Ada Hanif, Nadia, Dina, Sandi, dan Haki. Hanif, ayah mereka, dulunya tinggal di panti asuhan tersebut dan dibesarkan di sana. Tujuan mereka pergi ke panti asuhan tersebut adalah untuk menjenguk Pak Bandi yang merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan tersebut. Karena beliau sedang sakit keras. Tengah perjalanan, mobil mereka tak sengaja menabrak sesuatu. Setelah dicek, ternyata itu hanya seekor rusa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun faktanya, yang tadi mereka tabrak adalah seorang anak manusia yang sudah tergeletak di samping got. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di panti. Mereka pun disambut oleh pengurus panti tersebut. Ada Maman dan Siti. Mereka adalah pasangan suami istri. Tidak lama kemudian, muncul teman-temannya Hanif. Ada Jeffrey dan Anton. Mereka juga dulunya anak panti di sini. Dan ini adalah istri-istrinya. Sandi, Dina, Haki, sini. Dan mereka adalah anak panti asuhan di sini. Ada Rani dan Hasbi. Hanif bertanya, anak-anak panti yang lain mana coy? Maman menjawab, anak-anak panti yang lain sedang berkarya wisata mas. Jadi di sini hanya tinggal Rani dan Hasbi. Kemudian Hanif, Jeffrey, dan Anton memasuki kamar Pak Bandi yang sedang terbaring sakit. Saat ditanya, Pak Bandi hanya bisa menjawab, Di sisi lain, istri-istri mereka sedang bercengkrama satu sama lain. Tidak lama Hanif pun datang dan mengajak istrinya untuk bertemu Pak Bandi langsung. Ini Pak Bandi. Saat diperkenalkan, terlihat Pak Bandi sedang menatap Nadia dengan tatapan penuh hasrat. Mungkin Pak Bandi sudah tidak lama melakukan pengencrotan. Singkat cerita, malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamar tidur anak-anak Hanif. Dina pun bertanya kepada Hasbi, kalau kamu tidur di mana? Di sisi lain, Haki melihat pintu berwarna hijau. Lalu dia mencoba membukanya, tapi terkunci. Udah 20 tahun gak dibuka. Rani pun datang. Dia menceritakan bahwa pintu tersebut sudah 20 tahun tidak dibuka. Dulu ada seseorang bernama Bu Mirah. Beliau merupakan pengurus panti ini. Suatu saat, Bu Mirah dan salah satu anak panti bernama Marni pergi ke hutan. Saat kembali, Bu Mirah tiba-tiba menggila dan berteriak, "Jurik, jurik!" Kemudian beliau dikurung dalam ruangan tersebut. Pas dibuka, dia sudah meninggal. Haki yang mendengar cerita tersebut hanya bisa melongo dan berkata dalam hati, "Bujur juga kah?" Hanif, Jeffrey, dan Anton yang sedang berada di luar terlihat sedang membicarakan hal yang serius. Dalam percakapan tersebut, mereka bilang, bagaimana kalau Pak Bandi meninggal dan panti ini dijual? Mereka khawatir apa yang akan orang temukan di dalam panti. Dan bisa disimpulkan ada sesuatu yang mereka sembunyikan tentang panti tersebut. Dan rahasia apa itu? Sabar, nanti juga akan terjawab. Kemudian Hanif tak sengaja melihat sesuatu yang berada di depan kap mobilnya. Dia menemukan darah dan sepotong kain yang menempel di sana. Akhirnya Hanif sadar yang dia tabrak tadi bukan rusa, melainkan manusia. Lalu Hanif mengajak Jeffrey untuk pergi ke tempat tabrakan tadi, memastikan hal tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka
saat menemukan anak perempuan yang tergeletak di sana. Hanif pun kembali dibuat terkejut saat melihat sesuatu di balik alang-alang. Ternyata itu adalah bus anak-anak panti yang sedang berkarya wisata. Lalu Hanif masuk dan memeriksa bus tersebut. Dan alangkah terkejutnya Hanif saat melihat ke dalam, anak-anak panti tersebut sudah dalam kondisi tak bernyawa dan mata mereka berlumuran darah. Di saat bersamaan, mereka semua yang ada di panti sedang melakukan makan malam bersama. Dalam adegan ini, kita akan diberi sebuah clue bahwasanya istrinya Anton ini merupakan sosok wanita yang bersih dan gampang alergi, sehingga selalu menggunakan hand sanitizer setiap saat. Adapun istrinya Jeffrey ini sangat terobsesi dan ingin memiliki tubuh yang kurus dan ideal. Lihat, budi udah oke kok. Dan itu semua akan berkaitan dengan apa yang akan mereka alami nanti. Setelah selesai makan, Rani mengajak Haki untuk melihat rekaman-rekaman lama yang ada di panti tersebut. Di rekaman tersebut, dia melihat ayahnya saat sedang masih muda. Juga ada terlihat sosok Bu Mirah yang Rani ceritakan tadi. Terlihat kakinya pengkor sebelah. Dulu kata Rani, saat masih kecil kakinya dipatahin oleh orang tuanya. Di sisi lain, Hanif dan Jeffrey sudah tiba kembali di panti. Hanif lalu menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang. Ternyata itu adalah anak kecil yang dia tabrak tadi. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena di sana tidak ada sinyal dan telepon panti pun tidak berfungsi, sehingga Anton memutuskan untuk pergi sendirian ke kantor polisi dan menunjukkan lokasi kejadian tersebut. Saat di perjalanan, feeling saya sudah tidak enak, karena biasanya kalau di film horor, kalau salah satu ada yang memisahkan diri dari yang lain, kebanyakan suka mati. Ternyata benar tebakan saya. Karena penasaran, dia pun singgah dahulu dan melihat kondisi yang terjadi di TKP. Dan saat dia masuk ke dalam, posisi anak-anak panti sudah berdiri semua menghadap ke belakang, dan tiba-tiba pintu bus tertutup sendirinya. Dia juga melihat seseorang yang menyeramkan sedang berdiri di luar, dan bisa dipastikan itulah Ratu Ilmu Hitamnya. Saat Anton mundur, dia tidak sengaja menginjak sebutir telur, dan isinya ternyata bukan anak dinosaurus melainkan serangga. Dan saat Anton berdiri, dia dikagetkan oleh anak-anak panti yang sudah posisinya berbalik arah. Tidak sampai situ saja, serangga-serangga tadi tiba-tiba mengelubuti tubuh Anton. Dan akhirnya Anton pun menjadi orang yang pertama kali mati dalam film ini. Maka dari itu bayarannya lebih rendah daripada yang lain. Dan di panti terlihat Hanif dan Nadia yang sedang bermuram durja. Tiba-tiba seekor ayam hitam jatuh di belakang mereka. Di kamar terlihat Jeffrey dan sang istri sedang berduaan saja. Sang istri yang sedang ingin terlihat sedang merayu Jeffrey untuk melakukan pengecoretan singkat di sana. Namun Jeffrey yang sedang banyak pikiran menolak keinginan istrinya. Kalau saya jadi si Jeffrey udah... Istrinya pun memutuskan untuk keluar kamar dan kemudian melihat buah dan pisau yang tergeletak di atas meja. Saat di depan cermin terlihat hal yang mengejutkan. Dia terlihat gemuk dan berlemak di dalam cermin. Lalu dia memutuskan untuk menyayat lemak di perutnya tersebut. Dan hasilnya perutnya pun menjadi lebih langsing. Karena gulunya terlihat gemuk juga, dia pun memotongnya juga. Akhirnya dia pun terlihat seksi daripada sebelumnya. Namun faktanya yang dia lihat hanya ilusi belaka. Saat Jeffrey datang, alangkah terkejutnya dia melihat istrinya sudah berlumuran darah. Di sini kamu taruh sekarang, Lina. Masih kurang. Hanif dan Nadia yang berada di sana memutuskan untuk membantu mereka dan membawa istrinya Jeffrey untuk pergi ke rumah sakit. Di saat bersamaan,
Istri Anton yang berada sendirian di kamar juga mengalami hal yang serupa. Saat sedang tiduran, tiba-tiba kelabang berjatuhan dari atas. Kelabang tersebut masuk ke dalam mulutnya dan menuju keluar kamar sambil batuk-batuk. Saat membawa istri Jepri menuju rumah sakit, alangkah terkejutnya mereka melihat istri Anton yang memuntahkan kelabang dari mulutnya. Lantas mereka pun membawa sekalian istri Anton ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, mereka mengalami hal aneh lainnya, di mana mobil yang mereka kendarai hanya berputar-putar di sana dan melewati jalan yang sama. Hanif pun akhirnya buka suara bahwasanya kejadian berputar-putar ini sudah dialaminya 20 tahun yang lalu. Saat itu terjadi kebakaran di salah satu kamar panti dan ada anak perempuan berada di dalam kamar tersebut. Dan dari situ mereka tahu jika Ibu Mira yang merupakan pengurus panti telah mempraktikkan ilmu hitam dan menjadikan anak perempuan tersebut menjadi korban. Karena takut, Hanif, Jepri, Anton kecil kabur dari sana. Namun mereka hanya berputar-putar sama seperti yang mereka alami saat ini. Ibu Mira pun dikurung di kamar dan mendagur-dagurkan kepalanya di pintu sampai berdarah-darah. Saat diperiksa, dia sudah meninggal. Pak Bandi pun menyuruh Hanif dan kawan-kawan untuk menguburkan Bu Mira di bawah lantai kamar tersebut. Di saat bersamaan, anak-anak yang lain yang berada di panti tadi juga mengalami teror yang serupa. Dan Hasbi tiba-tiba mengalami tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan menstaples mulutnya sendiri. Kemudian Haki yang menonton rekaman-rekaman film panti tersebut sendirian. Haki pun keluar dari ruangan tersebut dan menuju ke ruangan lain yang ternyata di sana sudah ada Hasbi yang menstaples mulutnya. Dan entah kenapa Hasbi tiba-tiba menudungkan senapan ke arahnya. Terlihat tangan Hasbi sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Lalu dor, tembakan tersebut mengenai kaki si bocil. Dia bangun dan senjata itu kembali diarahkan ke kepala si bocil dan adegan berpindah ke tempat lain. Hanif dan kawan-kawan yang kembali ke panti kembali dibuat kaget dengan menghilangnya si bocil Haki. Mereka pun mencari ke setiap ruangan tapi tidak ketemu. Di saat bersamaan, Jepri yang sedang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat tiba-tiba istrinya keluar dari mobil dan tengah duduk di atas rumput. Ternyata dia sedang makan ulat bulu. Anjir, bikin geli. Jepri bilang, "Sayang, kamu makan ulat bulu." Seketika istrinya sadar dan langsung gagarok, lalu dia pingsan. Di sisi lain, Nadia yang sedang mencari Haki di kamar Pak Bandi tidak sengaja menemukan kotak di bawah ranjangnya. Dan kemudian kotak inilah yang akan mengungkap semuanya. Dan faktanya, kejadian 20 tahun yang lalu di mana Ibu Mirah melakukan praktik ilmu hitam itu sebenarnya beliau lakukan untuk melindungi anak panti dari kelakuan Pak Bandi yang ternyata adalah seorang pedofil dan memiliki gangguan kelainan seksual, di mana dia juga suka mengoleksi foto-foto anak panti tersebut dan foto-foto itulah yang berada di kotak tersebut. Pak Bandi lalu memfitnah Bu Mirah yang dikurung oleh Hanif, Jepri, dan Anton sampai dia meninggal di ruangan tersebut. Bisa disimpulkan, semua yang terjadi sekarang adalah bentuk balas dendam atas kematian Bu Mirah. Pertanyaannya, jika Bu Mirah sudah mati, lantas siapa yang melakukan ini semua? Sebentar lagi akan terjawab. Saat mereka sedang dibuat bingung, tiba-tiba anak kecil yang ditabrak Hanif bangun dan masuk ke dalam panti. Ternyata anak tersebut belum mati, lalu dia memberitahu apa yang sudah terjadi. Saat itu, dia dan anak-anak panti sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, bus mereka kehilangan kendali dan terperosok ke ladang. Lalu, perempuan misterius masuk ke dalam bus dan tiba-tiba anak-anak panti menjadi gila dan membentur-benturkan kepalanya ke jendela hingga berdarah. Dia yang kebetulan sedang mendengarkan lagu Goyang Dumang menggunakan headphone di telinganya ternyata tidak terpengaruh oleh kegilaan tersebut.
Kemudian dia lari keluar dari bus yang akhirnya tertabrak oleh mobilnya Hanif. Hanif yang emosi kemudian masuk ke kamar dan mencekik Pak Bandi. Gara-gara bapak nih terlalu ngelanjur nafsu, semua jadi kena getahnya. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brutosaurus tomcat corona. Tidak sengaja Hanif menemukan satu foto di kotak tersebut. Di foto tersebut ada Bu Mirah bersama seorang bayi, dan bayi tersebut adalah Murni, yang ternyata adalah anak kandung Bu Mirah yang tinggal di panti. Itu berarti yang melakukan ini semua adalah Murni, dan dialah ratu ilmu hitamnya. Hasbi yang sudah tersadar membawa Haki yang tengah pingsan. Dengan cepat, Hanif dan yang lain memutuskan untuk pergi dari sana. Saat sudah di luar, tiba-tiba terlihat sang ratu ilmu hitam sudah melayang di udara seperti para bangsa Saya. Dia pun melayang maju dan mendarat di atas mobil. Yang lain sedang masuk ke dalam panti. Namun sialnya, Hanif yang sudah terkena genjutsu hingga dia tidak bisa bergerak. Nadia yang melihat hal tersebut langsung mengambil celurit dan tiba-tiba dia dipukul pakai batako oleh Rani dari belakang. Hah? Rani? Kirain dia baik. Ternyata sama bagongnya. Saat tersadar, Nadia sudah berada di dalam panti. Kemudian, dia mencari yang lain. Dari sini, kalian akan menyaksikan siksaan yang mereka alami. Dimulai dari istrinya Anton yang mengalami gatal-gatal, kemudian punggungnya bolong-bolong. Bagi kalian yang mempunyai tripobia, mungkin akan sangat geles sekali melihat ini. Karena dari lubang-lubangnya tersebut, keluar semacam serangga seperti kecoa dan itu sangat Goblok! Jeffrey juga mengalami siksaan yang serupa, di mana jari-jari tangannya patah sendiri. Maman, Siti, Hasbi, dan anak kecil yang tertabrak tadi juga hanya bisa duduk dan tak bergerak sambil disiram oleh air panas. Si terlalu tampan dan JKT48 ini juga tengah disiksa di ruangan lain. Terakhir, Hanif, Haki, dan Pak Bandi yang berada di ruangan lain. Nadia langsung menghampiri Hanif dan saat akan kasih Haki, tiba-tiba dia terpelanting ke belakang dan muncullah sang ratu ilmu hitam. Di situ terjadi sedikit perdebatan kecil. Lalu dengan ilmu genjutsunya si ratu ilmu hitam ini memaksa Nadia untuk menebas leher si Hanif. Tapi tiba-tiba si bocil Haki menusuk sang ratu ilmu hitam dengan sebuah obeng yang dia ambil dari bingkilnya Pak Lindung. Seketika genjutsunya lepas, Nadia kemudian langsung menyerang dan menebas leher sang ratu ilmu hitam sampai kepalanya terlepas. Namun bukan ratu ilmu hitam namanya jika ia tidak bisa bangkit lagi. Dengan Edo Tensei no Jutsu yang ia miliki, dia pun mengambil kepalanya dan seketika utuh lagi. Nadia pun langsung sigap dengan melempar sebuah lilin ke ratu ilmu hitam ini. Dan tanpa menggunakan bensin atau minyak tanah, apinya langsung menyebar dan membakar tubuh si ratu. Mereka pun kabur dan Pak Bandi, dasar monyet bagong. Akhirnya, dia mati. Esok harinya pun mereka beraktivitas seperti biasa. Dan di ending terlihat dua orang sedang survei untuk membeli panti asuhan tersebut. Dan sepertinya Bu Mirah yang terkubur di dalam kamar akan bangkit dari kematiannya di film yang kedua nanti. Dan tamat. Untuk sisi pertanyaan kali ini sepertinya tidak ada, karena alur ceritanya juga sangat mudah untuk dipahami dan sangat jelas. Intinya, si Murni, anaknya si Bu Mirah ini selama 20 tahun belajar ngelmo dan akhirnya bisa menjadi ratu ilmu hitam dengan tujuan balas dendam kepada Bandi, Hanif, Jeffrey, dan juga Anton. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah hendaklah pergunakan ilmu yang kita miliki untuk kepentingan yang baik. Janganlah mencari kekuatan untuk balas dendam, tapi carilah kekuasaan untuk menghindari situasi yang membuatmu balas dendam. Saya Daidai berserta jajaran ratu seluruh dunia undur diri. Adios.